Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Di antara letak keluarnya Syiah dari Ahlussunnah mana? Karena dia mengatakan wajib beriman kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, maka dia kafir, halal darahnya. Meninggal Nabi Muhammad digantikan Sayyidina Ali, meninggal Sayyidina Ali digantikan Sayyidina Al-Hasan, meninggal Sayyidina Al-Hasan digantikan Sayyidina Al-Husain, meninggal Sayyidina Al-Husain digantikan Sayyidina Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin digantikan Muhammad Al-Baqir, meninggal Muhammad Al-Baqir digantikan Ja'far Shadiq, meninggal Ja'far Shadiq digantikan Musa Al-Kazim, meninggal Musa Al-Kazim digantikan Ali Ridha, Ali Al-Jawad, sampailah imam yang ke-12 yang katanya sampai sekarang belum mati dan dia sedang bersembunyi dalam bukit Sirdap. Entah apa yang dia tunggu, wallahu alam bissawab. Dan kita tidak meyakini itu. Ini keyakinan bid'ah mungkarah yang tak ada asal dan usulnya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beginilah memahami ahlu sunnah dan ahlul bid'ah, kita tak mudah membid'ahkan orang lain karena usulnya jelas. Siapa itu ahlul bid'ah? Mengatakan Quran makhluk. Siapa itu ahlul bid'ah? Mudah memponis kafir orang yang tak kafir. Siapa itu ahlul bid'ah? Orang yang mengkafirkan sahabat Nabi. Kata dia, Nabi itu sudah mengangkat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu penggantinya. Siapa saja yang mengambil mahkota kekuasaan Sayyidina Ali, maka dia kafir. Mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Makanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi tidak bisa duduk bersama dengan Syiah dalam kelompok bernama Taqrib Bainal Madzahib. Ulama terbagi tiga. Pertama melawan Syiah, yang kedua ikut Syiah, yang kelompok pertengahan ikut dialog yang dimotori oleh Mahmud Shaltut, Grand Syekh Al-Imamul Akbar. Dialog Sunni Syiah, tapi ujung-ujungnya bukan dialog, tapi tasyyi' as-sunnah, mensyiahkan ahlu sunnah, syiahisasi ahlu sunnah. Wahai Imam Syafi'i, ya, apa kata Imam Syafi'i? La tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau solat di belakang orang Syiah. Kalau ada Syiah jadi imam, jangan kau solat di belakangnya. Sifhum lana, tolong sebutkan pada kami bagaimana ciri-ciri sifat orang Syiah. Apa kata Imam Syafi'i menjawab? Man qala inna Aba Bakrin laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan pemimpin, maka dia Syiah Rafidah. Mudah cara mengenali ahlul bid'ah. Siapa itu ahlul bid'ah? Orang yang tidak mengakui Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ada buku judulnya 40 Masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita, janda dari Jalaluddin Rahmat. Apa dia tulis di situ? Abu Bakar LA. Apa makna LA? Laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang bisa duduk bersama, kamu sekarang dalam dialog Sunni Syiah ya? Iya. Syekh Yusuf Qaradawi tak bisa duduk bersama. Kenapa Syekh tak bisa duduk bersama? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersama mereka? Mereka mengatakan setiap disebut nama Abu Bakar Umar, aku kalau disebut nama Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Mereka berkata Abu Bakrin Siddiq laknatullah alaih. Makanya kata guru tempat saya mengambil kemarin ijazah Sunan Tirmidzi, Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ya abnai, wahai anak-anakku, kalau kalian mau mengambil ilmu, ambil dari ahlus sunnah, jangan ambil dari ahlul bid'ah.
Bagaimana kami bisa tahu Syekh? Al-khattul ahmar, garis merah. Kalau sudah dia melampau garis merah, jangan ambil ilmu dari dia. Apa itu garis merah? Yaitu ketika dia berani mencaci maki sahabat Nabi. Ada kesamaan antara Syiah dengan Khawarij. Di mana letaknya? Sama-sama mengkafirkan sahabat Nabi. Siapa yang menikam Sayyidina Ali? Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Karena menurut mereka 3 sahabat Nabi ini sudah kafir. Sayyidina Ali, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini 3 orang mesti dibunuh, halal darahnya. Sayyidina Ali, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kebetulan takdir berkata lain, Muawiyah tetap hidup, Ammar bin As tidak meninggal. Waktu itu Ammar bin As gubernur Mesir, Muawiyah gubernur Syam. Sayyidina Ali salat subuh ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Meninggal Sayyidina Ali sebagai seorang syahid. Ditangkap Abdurrahman ibnu Muljam. Ketika ditangkap, dipotong tangannya. Dia tak bergeming, tak sedikit pun dia gentar. Dipotong kakinya, dia tidak marah, dia tidak gemetar. Tapi begitu disuruh lidahnya, julurkan lidahmu. Untuk apa? Mau kami potong. Di situ menetes air matanya. Apa kata dia? Kalian potong tanganku, aku tak apa-apa. Kalian potong kakiku, tak mengapa. Jangan kalian potong lidahku. Kenapa? Karena kalau lidahku kalian potong, aku tak bisa berzikir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Masalahnya bukan pandai baca Quran, bukan hafal Quran, bukan berzikir, tapi masalah keyakinan mengkafirkan orang lain. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tak jelas kafirnya, suka mengkafirkan, maka kelompok ini disebut dengan takfiri. Syiah takfiri, Khawarij pun juga takfiri. Hanya saja Syiah semua sahabat kafir kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Ada satu kelompok lagi, yaitu kelompok Mujassimah. Diambil dari 3 huruf, Jim, Sin, Mim. Jisim, Mujassimah. Jisim, badan. Dipahaminya ayat-ayat Al-Quran tentang Allah itu Allah berbadan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Hai Tuan Mujassimah, ya, menurut engkau bagaimana makna ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Allah duduk di atas aras macam aku duduk di atas kursi. Salah satu kaki turun ke bawah. Maka ini kelompok Mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk. Batal keimanan mereka disebabkan 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang kedua, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Imam Syafi'i sibuk mengkaji masalah halal, haram, makruh, mubah, usul fikih, Quran, hadis, ijma', qiyas. Kita punya spesialisasi, disiplin ilmu. Maka datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari abad ketiga, abad keempat, menyusun suatu akidah disebut dengan akidah Asy'ari. Makanya ahli-ahli hadis itu Asy'ari. Imam Nawawi Asy'ari, Imam Suyuti Asy'ari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi Asy'ari, Syekh Ali As-Sabuni Asy'ari. Asy'ari adalah ulama yang menjadi bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah melawan Khawarij, melawan Murji'ah, melawan fitnah khalqul Quran, melawan Mujassimah. Itulah dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang nasabnya ke atas sampai kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana kita di Nusantara, judulnya menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Maka dulu kerajaan, di sini titik temu kita. Sekarang mungkin kita sudah agak jauh. Ustazuna Azhar Idrus non jauh di Malaysia,
tapi dulu kita amat sangat dekat. Aceh di atas, turun dari Aceh 4 kerajaan Melayu, Melayu Langkat, Melayu Delhi, Melayu Serdang, Melayu Asahan. Turun ke Riau 4 lagi, Melayu Siak, Melayu Pelalawan, Melayu Indragiri, Melayu Riau Lingga. Turun lagi ke bawah, Melayu Jambi, Melayu Palembang. Ini kerajaan Melayu, dan semua di kerajaan Melayu ini tertulis dalam konstitusi undang-undangnya 3. Dalam masalah akidah Asy'ari, dalam masalah fikih Syafi'i, dalam masalah akhlak tasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Alhamdulillah di Malaysia itu tertulis di konstitusi negara. Kerajaan Malaysia berdasarkan akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Siapa yang keluar daripada ini, JAKIM boleh menangkap dia karena ada kuasa. Nah, ini kekuasaan penting. Jadi penceramah, ustadz menyadarkan umat dari bawah, tapi kalau tak ada dari atas kekuasaan, ini akan kacau balau. Berakhir kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1946, berakhir kerajaan Riau Lingga 1911. Dari 1911 itu bergabunglah dengan Kesatuan Negara Republik Indonesia 1946. Saya baru pulang dari Pontianak, di sana pula ada kerajaan Melayu Pontianak Al-Qadriyah dari tahun 1771, lebih tua lagi. Apa dia? Kerajaan-kerajaan Melayu berdasarkan Islam. Nah, sekarang kita ingin kawal ini dengan apa yang ada pada kita, supaya yang kelompok-kelompok tadi tak masuk. Khawarij, fitnah khalqil Quran, Syiah, Mu'tazilah, Mujassimah, dan kelompok-kelompok yang akan merusak kepala anak-anak kita. Akhirnya habis waktu setengah jam. Saya berceramah rasanya inilah yang paling lama. Duduk dekat Al-Mukarram Ustadz Azhar Idrus. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya ini hanya mengantar. Tuan rumah itu kan mengantar tamu. Dan biasanya orang mengantar itu sampai ke pintu aja. Asal udah sampai, kita pun baliklah. Terima kasih. Mohon maaf. Selanjutnya kita serahkan kepada Ustaz Maliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pemaparan materi pertama telah kita simak bersama-sama dari Ustadz Abdul Somad LCMA. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang kedua dari Ustadz Azhar Idrus. Insya Allah beliau menyampaikan dengan menggunakan bahasa Melayu. Melayu apa nama Ustaz? Trengganu. Melayu Trengganu. Opo iku? Ya. Mudah-mudahan insya Allah sama-sama kita menyimak dan ini benar-benar sangat bermanfaat. Kepada Ustadz Azhar Idrus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati pengurusi majlis kita pada malam ini, yang sangat-sangat kita kasih dan cintai, Tuan Guru Sahibul Fadilah Al-Ustadz Abdul Somad Al-Misri Al-Maghribi, yang baru saja memberikan ucapan yang pertama.
seluruh panitia Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau, seluruh muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah sekalian pada malam ini, kita sama-sama panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah yang membenarkan kita malam ini berada di rumah Allah yang sangat hebat, masjid yang sangat besar, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati kita, dan semoga apa yang kita lakukan ini ditulis di dalam buku amalan kita sebagai suatu amal saleh yang kita harapkan memberi keuntungan dan kemenangan kepada kita semua pada hari kita akan berjumpa bertemu dengan Allah pada hari mahsyar nanti, insya-Allah. Allahu Rabbi, tengok orang ramai suka. Saya mohon maaf kerana mungkin apa ucapan-ucapan saya tidak sebagaimana bernasnya ucapan-ucapan Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Memang modal saya tadi banyak, tapi bila sampai tengok masjid begitu besar, 50% hilang modal saya. Terkejut tengok besarnya masjid, tinggal 50% modal mau bicara. Jumpa pula Pak Ustaz, hilang terus, habis licin. Jadi saya omong kosong saja malam ini, insya-Allah. Lagi pula apa yang saya mau cakap semua Pak Ustaz Abdul Somad sudah jelaskan, sudah diskusikan. Allahu Rabbi. Saya orang Terengganu, datang ke Riau. Saya selalu bercuti, saya pergi ke Indonesia. Ada 3 sebab. Yang pertama, kerana dekat. Yang kedua, belanjanya murah. Hotelnya RM70 Malaysia saja, RM250,000. Kalau di Kuala Lumpur sudah RM700,000 satu malam. Yang ketiganya, kerana saya senang berbicara, senang mau makan minum, orang faham. Pergi ke Aceh pun kita cakap, orang faham. Pergi ke Medan kita bercakap, orang faham. Pergi ke Tanjung Pinang bercakap, orang faham. Pergi ke Batam bercakap, orang faham. Kita datang ke Pekanbaru pula, lagi-lagilah faham. Kerana kita orang Melayu sama saja, muka sama saja. Cuma kadang-kadang itu muka kita mirip seseorang, tapi Melayu tetap Melayu. Melayu adalah bangsa yang antaranya terhebat di dunia. Apa sebab? Sebab dalam dunia ini hanya orang Melayu sahaja yang ada mukanya semua muka bangsa lain. Betul atau betul? Betul. Ada orang Melayu muka negro, betul? Betul. Ada orang Melayu muka India, ada. Ada orang Melayu muka Cina. Ada orang Melayu muka Mak Saleh, orang putih. Macam saya, ada. Okey. Ada orang Melayu muka Pakistan, ada orang Melayu muka Arab, betul? Itu kelebihan orang Melayu. Ada kekurangan tapi nak sebut kelebihan. Mana ada orang negro muka Cina? Ada? Ada. Mana ada orang apa? Orang Arab muka Cina, orang Jepang muka Afrika, tak ada. Orang Melayu lah yang hebat, jadi datang ke Riau kerana kita sama-sama Melayu, dan mirip muka orang Melayu ni pula macam-macam ada. Sebab itulah orang tua-tua kata kita dalam dunia ada 7 orang yang mukanya sama dengan kita. Bukan mirip, sama sebiji. Kita kena berjalan di dalam dunia ni, mungkin akan jumpa 6 orang lagi. Muka Allah buat tu sama. Betul atau tidak? Wallahu a'lam. Kadang-kadang rupa kadang-kadang kita berjalan, macam kawan saya di kampung, mukanya sebiji.
Betul tak? Macam saya, ada orang pernah kata pernah jumpa muka macam saya. Dia, tapi saya tak jumpa lagi. 2 orang dia kata muka sama macam saya. Saya kata siapa? Nombor 1 yang berlakon filem Titanic. Wallahu a'lam, bukan saya kata. Yang kedua dia kata yang menyanyi Westlife. Dia yang kata, bukan saya kata. Betul. Pak Ustaz Abdul Samad pun ada mirip-mirip orang penyanyi terkenal, saya rasa. Indonesia ya, rasanya macam S. Bagio. Ya. Allah Rabbi, bila sebut kita kerajaan-kerajaan Melayu tadi Islam, Islam menyatukan kita, insya-Allah. Sampai bila-bila Islam lah yang menyatukan kita. Jauh dia akan jadi dekat bila kita satu agama, satu Tuhan. Tajuk kita malam ini tentang ahli sunnah wal jamaah. Allah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, wajib kamu jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Yang kita takut sangat ialah api neraka. Kita tak kisah kalau tidak semayang 5 waktu tapi masuk syurga, tak apa, okey lagi. Nah, kalau kata minum arak masuk syurga, tak apalah. Yang kita bimbang bila kita tidak taat kepada Allah, tempatnya neraka. Kerana tidak ada tempat yang ketiga, hanya 2 saja, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, kata Allah. Di akhirat nanti satu golongan ke syurga, satu golongan lagi ke neraka, go to hell. Dalam dunia banyak jalan, macam-macam ada kelompok, macam-macam ada persatuan pertubuhan dan sebagainya. Yang selamat daripada api neraka, yang muslim, yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada satu hadis yang selalu dibacakan oleh para ulama tentang perpecahan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama yang mengkaji hadis, dia bilang ada lebih kurang 15 hadis yang lebih kurang maknanya muradif. Daripada sahabat yang meriwayatkannya lebih kurang 14 orang. Saya ambil pendek saja antaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Umat aku nanti akan berpecah kepada 73 kaum. Bukan 73 orang, 73 golongan. Satu golongan berbilion-bilion. Sintani wa sab'una finnar, 72 golongan di dalam neraka. Nauzubillah. Wahidah fil jannah, hanya satu golongan ke dalam syurga. Iaitulah wa ma ana alaihi wa ashabi. Ada hadis yang meriwayatkan jalan aku dan jalan sahabat aku. Dari riwayat yang lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada riwayat mengatakan al jamaah, ada riwayat mengatakan hiyal jamaah, maksudnya sama. Yang selamat daripada neraka Allah, yang ke syurga ialah ahli sunnah wal jamaah.